Pada episode ini terlihat Richard dan Terenzio tampak tengah mencari barang-barang di bagasi. Mereka mencari barang yang sekiranya bisa dimanfaatkan. Tak lama kemudian datang Sylvie. Ia memberitahu bahwa mereka tidak akan ke Hawaii karena bunker itu belum selesai dibangun. Jadi satu-satunya tujuan mereka adalah NATO. Terenzio menyinggung Sylvie karena ia bertindak sebagai seorang pemimpin setelah Matthew tidak ada. Sylvie menyanggah bahwa ia hanya ingin semua penumpang selamat dan jika memang Terenzio ingin memimpin itu tidaklah masalah. Sylvie kemudian memberitahukan sisa waktu mereka dan pergi meninggalkan Terenzio dan Richard. Di luar pesawat, tampak Usman dan Ines tengah menyiapkan persediaan makanan mereka. Sementara itu, Sylvie menghampiri Jacob yang mengecek tangki pesawat. Rupanya apa yang Horst katakan benar bahwa bahan bakarnya rusak. Mereka harus menemukan bahan bakar yang masih bagus dalam waktu yang mepet ini. Belum lagi pilot mereka yang tengah sakit. Usman kemudian mengatakan bahwa ia pernah bekerja di depot bahan bakar. Dan dia mengetahui bahwa setelah bahan bakar diangkut, bahan bakar tersebut akan disimpan sementara di dalam bunker dasar sungai. Namun sepertinya tempat itu sedikit jauh dan waktu yang mereka punya sangat mepet. Mereka tidak punya pilihan lain. Akhirnya Jacob meminta Sylvie dan Usman untuk segera mencari truk terlebih dahulu. Setelahnya mereka pun berangkat. Horst bersama Laura membawa Matthew untuk melakukan operasi. Jacob berpesan bahwa mereka harus kembali dalam 2 jam untuk menyiapkan pesawatnya. Ia juga berpesan agar tidak menunggu siapapun. Horst pun berangkat. Jacob kemudian menghampiri Ines dan menceritakan keadaan Sylvie. Ia meminta agar Ines mengawasi Sylvie. Dan tak lama kemudian Sylvie dan Usman datang membawa truk tangki. Sylvie turun dan bertukar posisi dengan Jacob. Jacob dan Usman kemudian berangkat sementara Ines dan Sylvie mengurus persediaan makanan mereka. Adegan berlanjut ke Terenzio dan tim yang telah berada di pos NATO. Mereka disambut dengan mayat beberapa petugas yang berjaga di sana. Berlanjut ke Laura dan rombongannya yang telah sampai di rumah sakit. Zara meminta Dominic untuk mencarikan kursi roda untuk Matthew. Ia pun berlari dan mencari kursi roda. Zara dan yang lain kemudian berbincang sambil menggotong Matthew. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Dominic. Zara pun langsung lari menyusul Dominic. Rupanya ada satu ruangan yang disekat dengan plastik tebal yang berisi banyak sekali mayat. Mereka berpikir bahwa dengan sekat tersebut dan bersembunyi di balik selimut, mereka masing-masing bisa menahan serangan matahari, namun ternyata tidak. Beralih ke Jacob dan Usman yang telah sampai di tempat penyimpanan bahan bakar. Mereka berdua kemudian langsung bergerak mengambil bahan bakar itu. Ines dan Sylvie menemukan tempat makanan, keduanya segera mengambil beberapa kaleng makanan untuk persediaan. Ines mengajak Sylvie berbincang. Ia menyinggung mengenai pasangan. Karena Sylvie tidak merespon, Ines kemudian menceritakan pengalaman pribadinya. Setelahnya Sylvie mengalah mengatakan bahwa ia akan pergi sebentar setelah mengemasi makanan. Ines pun sedikit cemas. Ia berusaha mencegah dengan mengatakan bahwa waktu yang mereka punya sangat sempit. Namun hal itu tidak berhasil. Ines juga mengatakan bahwa ia ingin ikut dengan Sylvie, namun Sylvie tidak mengizinkannya. Dilanjutkan dengan Laura dan Horst yang memindahkan mayat yang ada di meja operasi. Kemudian Zara yang tengah mengemasi obat-obatan untuk Dominic dan penumpang yang lain. Dominic kemudian mengeluh haus dan Zara mengizinkannya untuk mencari minum di sekitar sana. Beralih ke Terenzio dan tim yang sampai di ruang pertemuan dan tengah mencari catatan mengenai tempat berlindung. Richard kemudian menemukan bahwa kamera pengawas yang ada di ruang itu dapat merekam suara. Terenzio kemudian memberitahu Richard ruang keamanan yang berisi komputer dan mungkin saja ada rekaman pertemuan yang dimaksud oleh Terenzio. Richard pun bergegas ke ruangan itu. Kembali ke Ines dan Sylvie. Sylvie bergegas pergi dengan mobil dan meninggalkan Ines yang berusaha mencegahnya pergi. Ines berusaha menelpon Jacob, namun karena ia tengah sibuk mengangkut bahan bakar, ia tak mengangkat telepon itu. Jacob dan Usman tampak telah selesai mengisi bahan bakarnya. Laura dan Horst masih bekerja sama untuk mengobati Matthew. Dominic yang sudah sampai di mesin minuman tidak bisa mengambilnya karena tidak membawa uang. Ia melihat sebuah tas yang bergerak-gerak.
Ia mendekatinya dan membuka tas itu. Ia berteriak setelah seekor tikus besar keluar dari tas tersebut. Tak lama Zara datang dan menenangkan Dominic. Beralih ke Terenzio dan Azaz. Mereka masih mencari berkas yang dapat bermanfaat bagi mereka. Saat tengah mencari, keduanya malah terlibat pertengkaran dan mengakibatkan mereka saling baku hantam. Terenzio memukulnya hingga ia tak bisa bangun. Kembali ke ruang operasi di mana Jacob dan Zara berdebat dengan apa yang Dominic lihat. Setelahnya, adegan berlanjut ke Richard yang tengah mencatat apa yang ia dengar dari rekaman pengawas. Datang Terenzio yang menghampirinya dan bertanya apa yang Richard dapat. Richard pun menjelaskan apa yang ia dapat. Ia juga bertanya kenapa wajah Terenzio babak belur. Terenzio beralasan bahwa ia terjatuh dari tangga. Richard pun percaya hingga ia melihat rekaman pengawas di ruangan tadi memperlihatkan Azaz yang tergeletak bersimbah darah. Terenzio langsung mematikan komputernya dan mengajak Richard agar segera pergi dari sana. Scene beralih ke Ines yang tengah mengangkut makanan. Ia melihat Jacob dan Usman yang telah kembali dan membawa bahan bakar. Ines langsung memberitahukan bahwa Sylvie pergi dari sana. Jacob yang khawatir langsung pergi mencari mobil untuk mencari Sylvie. Ia sempat memberitahu cara mengisi bahan bakar pesawat kepada Usman sebelum ia pergi. Ines juga mengingatkan agar Jacob memberitahukan semua penumpang bahwa waktu yang tersisa hanya 5 menit lagi. Tampak Sylvie yang rupanya pulang ke rumahnya dan terbaring di kamarnya bersama Abu kekasihnya. Dilanjutkan di ruang operasi, Zara mengingatkan Laura dan semuanya agar mereka kembali ke pesawat. Mereka tidak boleh menunggu siapapun meskipun itu Matthew. Laura kesal dan mengingatkan Zara dengan kejadian di mana ia memaksa Zara dan anaknya agar bisa ikut ke pesawat. Horst berusaha menengahi dan mengatakan bahwa mereka harus menunggu 5 menit lagi sampai kondisi Matthew stabil. Adegan dilanjutkan ke Terenzio dan Richard yang telah kembali. Ines menanyakan Azaz yang seharusnya bersama mereka. Mereka lalu menjelaskan tujuan yang mereka dapat yaitu di Bulgaria. Terenzio menyerahkan semuanya kepada Matthew jika memang harus memutari bumi untuk sampai di Bulgaria. Terenzio pergi disusul Ines dan Usman meninggalkan Richard sendirian di luar. Setelah 5 menit akhirnya Laura, Horst dan Zara memutuskan untuk segera pergi dari sana. Sementara Sylvie masih berada di kamar menangisi kekasihnya. Datang Jacob dan mengajak Sylvie untuk berangkat. Jacob terus berusaha membujuk Sylvie agar kembali optimis dan mau ikut bersamanya. Akhirnya Sylvie bersedia untuk kembali ikut bersama Jacob. Scene dilanjutkan dengan Azaz yang merangkak dan berusaha untuk kembali ke pesawat. Di kokpit, Matthew sudah duduk di kursinya ditemani oleh Terenzio. Ia telah meminta tolong kepada Richard untuk menanyakan kabar Jacob dan Sylvie. Tak lama kemudian Sylvie datang dan menggantikan Terenzio yang duduk di samping Matthew. Ia mengabarkan bahwa Azaz belum kembali ke pesawat. Adegan beralih ke Zara yang menemui Richard dan bertanya keberadaan Azaz. Richard menjawab bahwa ia tidak tahu keberadaannya karena ia pergi sendirian. Zara kemudian bertanya lagi kepada Terenzio. Terenzio malah emosi dan menjawab bahwa ia hampir mati karena menyelamatkan nyawa para penumpang. Zara yang merasa janggal kemudian bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Richard dengan sedikit ketakutan mengatakan bahwa ia berpikir Terenzio telah melakukan sesuatu kepada Azaz. Terenzio tidak terima dan malah balik menyalahkan Richard. Tak lama terdengar pemberitahuan dari Sylvie agar Jacob mengunci pintunya dan para penumpang segera duduk kembali. Richard langsung lari ke depan sementara Zara hendak memukul Terenzio karena telah membunuh Azaz. Laura yang melihat langsung menenangkan Zara. Zara lalu menjelaskan apa yang ia ketahui kepada Laura. Zara mengatakan bahwa mereka tidak bisa meninggalkan Azaz begitu saja. Namun Laura mengingatkan bahwa mereka tidak bisa menunggu siapapun. Dominic yang menyukai Azaz khawatir dan menanyakan di mana Azaz. Semuanya diam dalam kecemasan mereka masing-masing. Sementara di kokpit, nampak Matthew dan Sylvie mulai bersiap sambil menunggu Azaz.
Matthew mengatakan harapannya kepada Sylvie agar bertemu Cole di bunker yang akan mereka tuju. Setelah beberapa saat menunggu dan masih belum ada tanda-tanda kedatangan Azaz, akhirnya Matthew dan Sylvie mulai menjalankan pesawatnya. Matthew ingin Sylvie yang menerbangkan pesawatnya. Baru saja dimulai, mereka harus menghentikan pesawatnya karena melihat sebuah mobil berjalan ke arah mereka. Rupanya Azaz yang keluar dari mobil itu dengan bersimbah darah. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 6. Pada episode ini terlihat Terenzio akhirnya diborgol di ruangan bawah akibat ulahnya yang hampir menghilangkan nyawa Azaz. Setelah voting dilakukan, semua penumpang setuju agar Terenzio diusir dari pesawat. Adegan selanjutnya memperlihatkan Richard, Jacob, dan Sylvie yang tengah berdiskusi mengenai koordinat yang Richard dan koordinat yang Jacob catat dari radio. Mereka mengatakan bahwa apa yang mereka dapat masuk akal dan mengarah di tempat yang sama, yaitu distrik Stara di Bulgaria. Setelah membicarakan tujuan mereka, Sylvie lalu menanyakan kabar buruk yang Jacob dan Richard masuk. Adegan lalu beralih ke Ines yang menghampiri Horst dan Laura yang tengah berbincang di belakang. Laura meminta Ines untuk membagikan makanan, namun Ines menyuruh Laura menunggu karena ia hendak ke toilet. Rupanya di toilet tersebut ada Azaz. Ines berusaha bertanya Azaz dan Azaz belum menjawab, membuat Ines sedikit lega. Adegan kembali ke Sylvie dan tim yang masih mendiskusikan tujuan mereka. Rupanya koordinat yang dicatat Richard kurang lengkap, mengakibatkan mereka belum tahu letak persis bunker yang akan mereka tuju. Sylvie akhirnya berniat untuk menjelaskan hal itu kepada Matthew, barangkali Matthew bisa membantunya. Sylvie menjelaskan bahwa mereka akan mendarat 15 km dari bunker yang mereka tuju dan mereka hanya punya waktu 30 menit. Zara langsung menyangga dan mengatakan Dominic tidak bisa berjalan jauh. Sylvie mengatakan bahwa mereka akan mendarat di pangkalan udara dan akan ada kendaraan di sana. Namun dalam keadaan seperti itu, mereka juga harus memikirkan kemungkinan yang ada. Mungkin saja di pangkalan itu tidak ada kendaraan yang bisa digunakan. Para penumpang lalu berpendapat sendiri-sendiri. Mereka ricu dan kemudian Sylvie meminta semuanya untuk tetap tenang. Setelahnya ia mengatakan bahwa jika bunker tersebut tidak berhasil, mereka tidak punya waktu untuk rencana lain. Ia meminta semua penumpang segera bersiap pergi saat pesawat mendarat. Sylvie pun kembali ke kokpit. Ia lalu berbincang dengan Matthew. Mereka berdiskusi tujuan mereka dan bahan bakar yang mereka punya. Setelahnya berlanjut ke Zara yang mengajak Azaz berbicara. Ia rupanya menceritakan bahwa ia telah menjual satu ginjalnya untuk biaya obat Dominic. Ia mengatakan bahwa ia juga tidak bisa berjalan jauh. Jadi jika nanti ia tidak bisa menyusul, ia meminta agar Azaz menggendong Dominic agar ia bisa selamat. Beralih ke Sylvie yang tengah menceritakan masa lalunya kepada Matthew. Ia bercerita tentang ia dan kasihnya yang harus menjalani LDR. Dan setelah mereka kembali ke Belgia, kekasih Sylvie harus mengidap kanker pankreas yang lalu mengambil nyawanya. Sylvie juga menceritakan putus asanya setelah kematian kekasihnya itu. Adegan kembali ke Richard dan Azaz yang berbincang berdua di tempat penyimpanan makanan. Rupanya Richard mengakui kesalahannya yang meninggalkan Azaz di NATO. Ia padahal sempat melihat Azaz di layar komputer, namun ia tak memberitahu yang sebenarnya kepada yang lain. Karena ia berpikir kalau Azaz telah tewas, dan ia tak perlu lagi mengusir Azaz dari pesawat. Richard berharap Azaz akan memukulnya atas apa yang telah dilakukannya terhadap Azaz. Namun rupanya Azaz malah memaafkannya begitu saja tanpa pukulan, tanpa menyakiti Richard. Azaz kemudian menceritakan masa lalunya di penjara. Mereka merasa impas karena telah saling mengakui sesuatu. Azaz menghargai Richard dan telah mengakui kesalahannya karena tidak semua orang berani untuk melakukan itu. Richard kemudian mengatakan alasan yang sebenarnya ia pergi ke Rusia. Richard tidak pergi untuk konferensi keamanan, melainkan untuk menemui wanita yang ia kenal melalui internet. Keduanya kemudian membahas wanita itu. Richard menunjukkan foto wanita itu dan tak lama kemudian datang Ines memberitahukan bahwa mereka sebentar lagi akan mendarat.
Ines selalu mengatakan bahwa foto yang dipegang oleh Richard adalah seorang model anting. Ia telah bertemu dengan model itu berkali-kali dan sangat kacau. Tentu saja apa yang Ines sampaikan membuat Richard kecewa. Ia lalu melipat foto itu dan membuangnya ke dalam plastik yang Ines pegang. Ines bingung dan menanyakan apa yang terjadi kepada Richard. Setelahnya terdengar pengumuman dari Matthew bahwa mereka akan segera mendarat dan beberapa himbauan lain agar mereka dapat turun dengan cepat. Mereka juga rupanya kehabisan bahan bakar, namun Matthew meminta agar penumpang tidak panik karena ia akan mengatasinya. Matthew berpesan kepada Sylvie jika ia memperlambat mereka, maka mereka bisa meninggalkan Matthew karena setelah operasi Matthew tidak bisa bergerak dengan cepat. Sylvie pun meyakinkan bahwa Matthew masih bisa selamat karena ada Sylvie, Jacob, dan Horst yang akan membantunya. Matthew meminta Sylvie berjanji akan hal itu, dan jika ia tidak mau, Matthew akan menjatuhkan pesawat itu agar lebih cepat membunuh semua orang. Setelah perdebatan itu, Sylvie kemudian keluar dari kokpit menemui Azaz dan Richard. Ia membahas Terenzio karena jika mereka akan keluar melalui anjungan avionik, mereka akan melewati Terenzio. Ia lalu bertanya apa yang akan mereka lakukan dengan Terenzio. Jacob mengusulkan bahwa Azaz yang harus menentukan hal itu, mengingat Azaz adalah korban dari Terenzio. Azaz nampak bingung, namun ia mengatakan bahwa ia tidak ingin menghukum mati seseorang menjadi perbuatan terakhirnya. Jika ia akan mati hari itu juga, Sylvie mengerti kemudian meninggalkan mereka. Richard menyarankan kepada Azaz agar ia tidak melepas bogor Terenzio. Scene beralih ke kokpit di mana Matthew memberikan pengumuman bahwa mereka akan segera mendarat. Ia menjelaskan prosedurnya bahwa mereka akan berkelompok dan mencari kendaraan sambil menuju bunker. Waktu yang mereka punya hanya 30 menit hingga matahari terbit. Jadi Matthew menyarankan agar semua orang tidak membawa barang apapun yang bisa memperlambat mereka. Pesawat pun mendarat di landasan. Terlihat semua penumpang langsung berhamburan keluar. Sylvie meminta semuanya untuk berpencar menjadi dua kelompok. Sylvie dan Azaz kemudian berlari untuk mencari kendaraan. Tak lama mereka menemukan dua mobil untuk mengangkut penumpang. Keduanya memastikan waktu yang tersisa dan bahan bakar dalam mobil itu. Semua penumpang langsung naik ke mobil, mereka lalu berangkat. Di jalan, Sylvie sadar sesuatu bahwa ia terburu-buru sehingga tidak membawa Abu Henry. Matthew menyarankan untuk kembali ke pesawat setelah mereka menemukan bunkernya dan ketika hari sudah malam lagi. Tampak Terenzio yang kembali membuat masalah. Kali ini dia bertengkar dengan Laura. Beralih ke mobil Azaz, Zara bertanya kemana mereka akan pergi. Namun Azaz hanya menjawab tidak jelas membuat Zara panik. Azaz menjadi tidak fokus dengan jalanan, mobilnya menyerempet pembatas jalan. Mobilnya sedikit oleng lalu menabrak sesuatu dan terhenti di badan jalan. Matthew menyarankan Sylvie untuk menurunkan kecepatannya karena mobil Azaz tidak terlihat. Sylvie hanya mengatakan bahwa Azaz tahu jalannya dan terus melanjutkan mobilnya. Di depan, Richard melihat persimpangan. Mereka mengambil jalan ke kanan sesuai arahan Richard. Sementara mobil Azaz mengeluarkan asap dan tidak bisa digunakan kembali. Jacob dan Horst yang telah mengecek mesinnya menyarankan semua penumpang agar turun dari mobil dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Zara dan Ines mendebat saran mereka, namun Horst mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk berdebat karena waktu yang sangat tipis. Mobil Sylvie telah sampai ke bunker terlebih dahulu. Gerbang bunker rupanya telah terbuka memudahkan mereka untuk masuk. Namun sialnya setelah mobil melintas pintu itu, gerbang otomatis menutup. Semua penumpang langsung menuju gerbang untuk menghentikannya. Namun saat Usman memegang gerbang itu, ia tersengat aliran listrik hingga terpental dan pingsan. Sebagian dari mereka mengurus Usman, sementara yang lain mencari kendali dari gerbang itu. Di jalan, kelompok Azaz sampai di persimpangan dan bingung mengambil jalan yang mana. Mereka kemudian mengambil jalan ke kiri, beralih ke gerbang bunker. Di sana mereka masih bingung dengan gerbangnya. Usman masih memiliki denyut nadi namun lemah. Matthew berhasil menemukan cara untuk membuka gerbangnya, namun tombol itu harus ditekan terus agar gerbang tetap terbuka. Mereka hanya punya waktu 16 menit.
Dengan waktu yang sempit itu, mereka masih menghadapi banyak masalah. Terenzio lalu mengajukan diri untuk tetap berada di sana dan memencet tombolnya sampai mobil Azaz tiba. Setelah mobilnya tiba, ia akan ikut bersama mobil Azaz. Terenzio bilang itu untuk menebus kesalahannya. Akhirnya Sylvie dan Matthew mengizinkannya. Sylvie lalu meminta yang lain untuk segera membawa Usman ke mobil. Setelah Sylvie mendekati Terenzio dan memborgol tangannya kembali dengan tiang tombol itu, ia khawatir Terenzio akan menyelamatkan dirinya sendiri tanpa menunggu rombongan Azaz. Terenzio kesal dengan apa yang dilakukan Sylvie. Sementara itu, Azaz dan rombongannya yang salah jalan menemui sebuah pagar tinggi di ujung jalan. Mereka lalu menyadari kalau mereka salah jalan dan segera berputar balik. Namun Azaz mengatakan bahwa ia ingin memanjat pagar itu. Zara yang melihat peringatan di pagar itu mengatakan bahwa pagarnya dialiri listrik. Horst kemudian meminta sedikit waktu untuk berpikir. Sylvie dan rombongan yang telah berangkat ke bunker menemukan titik terang. Ia melihat ventilasi di atas danau yang berarti mereka memang telah sampai di bunker yang mereka tuju. Sementara Terenzio masih menunggu kedatangan Azaz. Di tempat lain, Horst menjelaskan sebuah sains sederhana. Ia menyarankan mereka semua untuk menaiki pagar dengan sebuah ban dan menyelimuti duri pagarnya dengan baju atau jaket. Mereka kemudian bergegas untuk mencari dongkrak agar bisa segera melepas ban-ban di truk yang ada di dekat mereka. Sylvie dan rombongan tengah menuruni tangga ke bawah. Saat telah berada di ujung tangga, mereka menemukan pintu. Sylvie langsung mendekati pintu itu, namun Laura memperingatkan Sylvie barangkali ada listrik di sana. Sylvie merasa tidak ada waktu dan langsung memegang gagang pintunya. Tidak ada listrik di sana, namun pintunya terkunci. Matthew lalu meminta orang yang lain untuk mencari sesuatu yang bisa merusak kuncinya. Azaz dan yang lain nampak melucuti pakaian mereka dan mengantungnya di atas pagar. Mereka meletakkan sebuah ban di bawah pagar. Dan akhirnya mereka pun berhasil masuk ke dalam. Di pintu bunker, Richard berhasil membobol kunci pintunya. Pintu pun terbuka dan semuanya langsung masuk ke bunker kecuali Sylvie. Ia berniat untuk menunggu dan mengejar yang lain dengan sisa waktu yang hanya tinggal beberapa menit saja. Fajar mulai menyingsing dan Terenzio terlihat berusaha untuk melepaskan borgolnya. Sylvie berhasil menemukan rombongan Azaz. Ia lalu membawa mereka semua ke bunker. Di sini Terenzio masih berusaha membuka borgolnya dengan batu, namun tetap saja nihil. Hingga sinar matahari muncul, Terenzio pun telah berputus asa. Di lorong bunker, Sylvie dan rombongan Azaz dihadang oleh 3 orang militer. Ia bertanya Sylvie dan menanyakan Terenzio. Setelah sedikit berbincang, mereka pun diperbolehkan masuk ke bunker. Salah satu militer itu lalu mengajak Sylvie berbincang. Ia mengatakan bahwa mereka akan menyelesaikan masalahnya. Namun mereka membutuhkan bantuan Sylvie. Dan terlihat Terenzio telah tewas. Dan film pun selesai. Untuk season 2 dari film ini belum ada dikarenakan COVID-19. Film yang cukup menarik menggambarkan di mana kehancuran dunia dan sifat manusia untuk bertahan hidup masing-masing. Mereka harus bekerja sama untuk bahu-membahu menyelesaikan masalah. Untuk selanjutnya kita akan membahas film serial lagi. Sampai jumpa lagi dan semoga sehat selalu.